Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Prasetya setelah lama libur ya. Hari ini kita akan mencoba untuk memberikan tips cara memperbaiki mini kompo atau kompo Polytron yang rusak ketika dipencet itu sulit banget ya. Mau dinyalakan susah, mau dimatikan juga susah. Untuk kerusakan seperti itu langsung saja teman-teman ganti di switch di bagian panel depannya ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini saya lepas ya, sudah saya predeli semua unitnya, jadi tinggal kita lepas dan kita ganti tombolnya dengan yang baru. Di sini sebenarnya hanya beberapa tombol sih teman-teman yang rusak, tetapi saya memutuskan untuk mengganti semuanya supaya tidak terjadi kerusakan lagi ya. Jadi ketika kita mengganti satu, ternyata yang satunya masih bermasalah. Jadi alangkah lebih baiknya kita ganti semua. Untuk cara pelepasannya di sini saya tidak menggunakan adalah sulit sekali sedotan timah ya. Ini saya langsung saja menggunakan timah yang saya panaskan dengan solder, lalu saya tarik dari bawah. Ini cara ini cukup efektif teman-teman, jadi menyingkat waktu nanti untuk membersihkan lubangnya baru menggunakan sedotan timah ya. Untuk cara seperti ini ya teman-teman, biasanya ini saya gunakan supaya lebih cepat aja. Ini keuntungannya lebih cepat, tapi kekurangannya boros timah teman-teman, karena kita harus memberikan timah yang cukup banyak di bagian kaki tombolnya. Oke, pekerjaan pencopotan selesai, langsung kita bersihkan lubangnya menggunakan atraktor ya teman-teman, atau sedotan timah ya. Untuk melakukan pembersihan ini teman-teman hati-hati karena dapat merusak jalur ya, karena hentakan sedotannya itu. Jadi tetap diperhatikan untuk keselamatan alat kerja dan juga kitanya sendiri ya. Intinya tetap hati-hati dan cermat, teliti, jangan sampai nanti malah rusak ya. Nah, lakukan seperti ini sampai benar-benar bersih ya. Ya pokoknya sampai lubangnya kelihatan saja. Nanti ketika dipasang itu enggak kesulitan. Ini saya sambil mendengarkan musik ya teman-teman, supaya tidak membosankan. Nah, ini setelah saya bersihkan teman-teman, kita skip aja, ini sudah lubangnya sudah kelihatan. Nah, seperti ini tinggal kita pasang saja untuk tombolnya. Nah, kita pasang semuanya. Ini yang ini belum ya, ini saya berikan contohnya saja. Nantinya semuanya tombol akan saya ganti, ada 18 biji ya teman-teman. Nah, ini kalian tinggal pasang-pasang seperti ini saja. Untuk ukurannya insya Allah tidak akan salah ya, karena ukuran kakinya itu beda-beda teman-teman, jadi nggak mungkin kebalik ke sana kemari. Yang membedakan ya untuk tombol ini adalah tinggi apanya itu, yang hitam-hitamnya yang bagian atas itu tingginya beda. Jadi teman-teman harus membawa contoh atau hafal ya bentuknya. Kalau terlalu panjang nanti kesulitan ya ketika akan ditombol, karena memang ya pasti mengganggu. Usahakan yang sama ya. Untuk kasus seperti ini tuh sering terjadi teman-teman. Jadi tip kompo model seperti ini tuh kadang dipencet nggak mau, dibuat radio nggak mau. Saya sudah beberapa kali untuk melakukan perbaikan seperti ini ya. Jadi ternyata itu yang rusak sepele banget teman-teman, tombolnya saja. Jadi tidak sampai ke area yang lainnya. Jadi kita tetap melakukan pengecekan yang paling sederhana dulu, nggak usah takut yang terlalu berat ya, atau berpikiran yang rusak itu yang komponen-komponen yang sangat berat ya. Ternyata yang rusak cuma tombolnya saja ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini setelah pemasangan tombol, kita melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses penyolderan timah. Kita lakukan secara perlahan. Nah, ini ya. Untuk penyolderan seperti ini biasanya meninggalkan sisa-sisa kotoran ya teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman bersihkan menggunakan thinner spesial supaya kelihatan seperti baru ya. Jadi sisa-sisa timah yang nempel itu bisa hilang, dan juga meminimalisir terjadinya arus konslet akibat kotoran timah yang tidak dibersihkan, seperti itu. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya teman-teman.
Silahkan dicek video-video yang lainnya, siapa tahu ada video-video yang mungkin teman-teman sedang butuhkan ya, ada info-info sedikit yang mungkin teman-teman atau bisa menambah wawasan teman-teman ya. Info sederhana, ilmu sederhana dari saya, kita sama-sama belajar. Nah, ini setelah dipasang modelnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita proses pemasangan kepada bagian bodinya. Tadi untuk pemasangan tombol yang 8-nya, yang di bagian depan yang berjumlah 8, itu saya skip saja supaya tidak terlalu lama ya videonya. Caranya ya sama saja, pokoknya intinya teliti, hati-hati, seperti itu. Dan perlu diperhatikan teman-teman untuk pemasangan soket seperti ini kan soketnya sangat banyak ya. Untuk meminimalisir kesalahan, teman-teman waktu melepas itu jangan lupa untuk diberi tanda atau diberi foto. Karena apa? Karena jika kesalahan memasang itu bisa menyebabkan unitnya rusak. Nah, langsung saja kita coba ini. Setelah saya rapikan, kita tes untuk bagian tombolnya. Yang terlalu silau kita matikan, sama saja ternyata. Nah, itu kita tombol ya, ini standby, kita tombol, ini langsung nyala. Terus kita pindah ke DVD, ini langsung bisa kita pindah ke tape. Masih loading kasetnya ya. Ini tape, ini radio, terus ini line in. Oke teman-teman, ini udah normal ya, tinggal kita rapikan. Semoga bermanfaat.